Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa kami semoga sahabat-sahabat muslimin dan muslimah dimanapun berada selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kelapangan rezeki, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan keberkahan umur yang panjang. Amin, Allahumma amin. Jika nantinya penyampaian kami dalam video banyak kekurangan, mohon sekiranya sahabat-sahabat untuk meninggalkan komentar agar video yang kami sajikan dapat lebih baik. Sahabat-sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah, berdoa merupakan salah satu bentuk ikhtiar atau usaha untuk memohon dan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, berdoa merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan setiap umat muslim agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin manusia itu dekat dengan Allah, maka Allah pun akan semakin dekat dengan manusia. Setiap manusia yang hidup di dunia, khususnya yang beragama Islam, tentunya wajib selalu melibatkan Allah dalam setiap kesempatan agar senantiasa selalu diberi keselamatan dunia akhirat. Dengan berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidup yang kita jalani, maka tidak ada yang tidak mungkin baginya. Semakin doa itu diulang-ulang, semakin doa itu diutarakan dengan penuh keyakinan, maka tak menutup kemungkinan dikabulkannya doa tersebut semakin besar. Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah memerintahkan mereka untuk mengajukan permohonan. Wa idza sa'aluka 'ibadi 'anni fa inni qarib uhibbu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah, aku dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa jika ia memohon kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin dijelaskan sebagaimana berikut. Sebagian dari tanda-tanda dikabulkannya doa yaitu merasakan takut, menangis dan merinding. Terkadang juga tubuh merasa gemetar, terlindungi dan hati menjadi tenang setelahnya. Dan juga tubuh seperti menggigil disertai munculnya rasa kesemangatan dalam hati, dan tampak adanya rasa takut seakan-akan seperti baru saja dicabut darinya suatu beban yang sangat berat. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda saat doa yang kita panjatkan dikabulkan olehnya. Tanda tersebut bisa dicirikan dari sisi mental maupun fisik pada seseorang. Tanda-tanda tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, bertambahnya perasaan takut kepada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sifat orang yang bertakwa dan juga merupakan bukti berimannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang melaksanakan perintah tersebut, maka ketakwaannya akan bertambah, dan karena itu ia akan memperoleh kemuliaan dan dijulukinya ke arah kebaikan, sehingga menjadi salah satu tanda doa dikabulkan. Sedangkan bagi yang mengabaikannya, maka dosanya makin bertambah dan bertambah pula kehinaannya, dan diikuti dengan bergelimang dalam lautan dosa dan kemaksiatan. Dalam hal ini, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mendapatkan keselamatan dari hal-hal yang tidak ia sukai, diberi kecukupan dan diberi akhir yang bagus. Rasa takut yang terpuji adalah rasa takut yang mendorong kepada amal soleh dan menjauhi dari perbuatan haram. Yang kedua, bertambahnya semangat ibadah. Manusia yang telah menjalankan ibadah dengan baik,
maka sesungguhnya ia telah memfungsikan hakikat penciptanya. Namun sebaliknya, manusia yang melalaikan ibadah berarti ia telah mendisfungsikan hakikat penciptaannya. Dalam hal ini, hendaknya seseorang meyakini apapun yang didapatkan manusia adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggantungkan segala keinginan dan hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melalui perantara doa. Tentunya doa yang baik ialah doa yang selalu mengikuti cara yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Perlu diketahui, ibadah merupakan jembatan penghubung antara Rabb dan hambanya, jembatan untuk mendapatkan kasih sayang dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kokoh jembatan tersebut, maka semakin melimpahlah rahmat, ampunan, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Yang ketiga, jiwa menjadi tentram. Ketika seseorang hamba berdoa, itu tandanya ia sedang menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk isyarat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa doa kita diterima olehnya ialah dengan ketentraman hati pada diri hambanya yang berdoa tersebut. Ada yang datang kepada Ja'far As-Shadiq dan bertanya, apa tanda diterimanya doa? Ja'far As-Shadiq menjawab, ketentraman hati. Bukankah itu juga janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hati menjadi tentram. Yang keempat, yakin akan dikabulkannya doa. Tanda doa dikabulkan yang terakhir adalah harus yakin bahwa hajat kita akan terwujud. Hal penting dalam berdoa adalah sebuah keyakinan. Keyakinan pun akan menumbuhkan kekuatan tersendiri bagi orang yang berdoa. Saat Anda merasa doa Anda sudah menemukan titik jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak dapat dipungkiri bahwa akan ada hati kecil yang meyakini akan hal itu. Dan bukan berarti orang yang telah serius berdoa dan sungguh-sungguh tidak mudah untuk dikabulkan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui kapan doa itu akan dikabulkannya. Untuk itu, menutup kemungkinan doanya akan dikabulkan pada waktu dan bentuk yang lain di luar dari harapan dan keinginan, karena Allah lah yang paling mengetahui segala sesuatu yang gaib dan bagi hamba-hambanya. Itulah 4 tanda dikabulkannya doa yang telah kami rangkum dari beberapa sumber dan merujuk pada Al-Quran serta hadis. Akhirnya, dengan keterbatasan ilmu dan kata, kami merasa bahwa apa yang dipaparkan dalam video ini masih jauh dari sempurna. Jika ada kekurangan dalam penjelasan di video kami, sahabat-sahabat semua dapat memberikan masukan kepada kami melalui kolom komentar agar kami dapat terus memberikan yang terbaik untuk sahabat-sahabat semua. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.